wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SD 4 Sukanegla, Bapak Sudrajat Cahya Gumilar SPD MPD. Yang kami hormati Ibu dan Bapak pengajar praktik calon guru penggerak angkatan ke-7, Ibu Sri Wulania MPD dan Bapak Deden Tariana SPD. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Taufik Rusdi MPD dan Bapak Devi Hari Santiaji SPDI selaku peserta program guru penggerak yang mana pada kesempatan hari ini merupakan narasumber untuk kegiatan diseminasi budaya positif serta Bapak Ibu Guru SD 4 Sukanegla yang kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah penuh dengan manfaat dan penuh dengan keberkahan dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah yang tentunya akan jadikan SD 4 Sukanegla ini meningkatkan mutu yang lebih baik lagi. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu hadirin, untuk susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala SDN 4 Sukanegla, yang ketiga sambutan dari pengajar praktik, yang keempat pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah, dan yang kelima penutup. Untuk mengawali acara pagi hari ini, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk acara yang kedua, sambutan dari Kepala SDN 4 Sukanegla yang terhormat Bapak Sudrajat Cahya Gumilar SPD MPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini atas hidayah dan irodatnya kita diberi kenikmatan, diberi iman, nikmat sehat sehingga kita bisa bersilaturahmi. Tak lupa salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada pimpinan kita, manusia yang paling mulia, Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, sampai kita umatnya yang setia sampai yang Ibu pengajar praktik, Bapak pengajar praktik, Bapak Ibu guru serta CGP, Pak Opik, Pak Devi, Ibu dari SMP, Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Selamat datang Ibu, Bapak pengajar praktik ya, dan juga Ibu guru CGP dari SMP sudah datang ke Sukanegla 4 untuk mengikuti diseminasi calon guru penggerak. Saya sangat berbahagia karena pada hari ini kita mendapatkan anugerah bisa berbagi ilmu, bisa bersilaturahmi. Pada intinya saya dari SD Sukanegla 4 selamat kepada calon guru penggerak, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan lancar, bisa mentransferkan ilmunya, karena mungkin di zaman seperti ini kita mengikuti zaman. Jadi apapun yang terjadi, kita bekerja di pemerintah, ada aturan pemerintah, ada program pemerintah, ikuti. Karena pemerintah melaksanakan, meluncurkan program, pasti ada yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sukanegla yang saya hormati,
kemudian Bapak pengajar praktik Pak Budiani, saya hormati serta calon guru penggerak yang berada di Sukamega dan di Sukamega serta ibu-ibu pejuang pendidikan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kesempatan ini di diseminasi CGP dengan membawakan tema budaya positif. Satu hal kebanggaan kita sebagai pendidik adalah jika adik-adik pendidik kita itu berjuang untuk menegakkan perjuangan pendidikan. Karena pendidikan tidak akan berhasil tanpa suatu perubahan. Perubahan yang sedang kita programkan menurut Mas Nadiem adalah program pendidikan guru penggerak. Jadi diharapkan dengan program ini kita bergerak untuk berusaha merubah nuansa pendidikan di Indonesia. Budaya positif merupakan salah satu budaya yang dasar membuat anak-anak menjadi lebih baik. Karena dalam kehidupan berbudaya positif ini adalah kita harus langkah kita yang pertama itu adalah harus berani mengubah paradigma kehidupan kita. KKS jangan pernah bilang bahwa dia suka dari paling jauh karena dari bibit timbulnya para pejuang itu adalah memang dari yang seperti ini, tidak dari bapak. Jadi semua kita memiliki kekuatan positif kita, kemudian kita budayakan. Cuman yang saya ingatkan, budaya positif di sekolah itu seringkali kita lupakan. Kenapa? Karena budaya positif di sekolah itu seolah-olah dilupakan oleh keluarga, dilupakan oleh masyarakat. Mereka berpikir bahwa jika siswa berhasil adalah milik keluarga, tidak milik sekolah. Jika siswa tidak berhasil akhlaknya, sekolah yang disalahkan. Nah, untuk menjadikan siswa yang berhasil baik lahir dan batinnya, maka berikanlah satu keteladanan dan kewarisan nilai dari guru-guru. Baik guru-guru, tidak ada guru penggerak dan tidak ada guru yang tidak bergerak, semuanya bergerak. Sama saja CGP dengan CGP, tidak CGP sama saja. Yang penting kita memiliki satu kesepakatan bahwa anak didik kita adalah bagaikan berlian di tangan sebelah kanan. Saya titipkan anak-anak harapan bangsa untuk diberikan budaya positif dengan keteladanan dan kewarisannya. Jadi insya nanti akan dipaparkan oleh CGP kita, diantaranya Pak Taufik Rusdi dari saja. Mungkin sambutan dari saya pada intinya, guru itu adalah kita harus senantiasa memiliki keteladanan dan kewarisan diri. Salah sedikit melangkah itu sangat berpengaruh terhadap anak-anak kita, bukan masyarakat tapi anak-anak kita seumur hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menyatakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita ada dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh CGP, yaitu oleh saya dari SDN 4 Sukamega, yaitu Taufik Rusdi. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada kesempatan diseminasi ini. Mudah-mudahan kita dapat barokah. Amin. Untuk selanjutnya terkait budaya positif itu merupakan hasil cipta rasa karya dan karsa dari manusia tentang nilai-nilai yang dapat dijadikan sebuah fondasi bagi kita yang bisa diterapkan di dalam lingkungan sekolah yang kita kenal dengan istilah budaya positif. Selanjutnya terkait budaya positif, hal yang mendukung terhadap budaya positif itu yang pertama adalah kita sebagai guru harus mengenal adanya yang namanya perubahan paradigma belajar, yaitu paradigma belajar stimulus respon ke belajar teknik kontrol. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi.
Nah, hal-hal ini, materi-materi ini tentunya akan mendukung sekali terhadap penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya bahwa perubahan paradigma belajar dari stimulus respon ini ke teori kontrol, bahwa kita untuk melakukan sebuah perubahan itu dimulai dari hal yang kecil kemudian ke hal yang besar, kemudian dilakukan secara perlahan-lahan tanpa tergesa-gesa, sehingga kita dapat mengetahui dari awal, dari rencana, dari pelaksanaan dan evaluasi terkait apa yang kita telah terapkan mengenai budaya positif di sekolah. Kemudian terkait perubahan paradigma belajar, bahwa di stimulus respon kita beranggapan bahwa kebutuhan itu sama, padahal pada intinya kebutuhan itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian menurut teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu menurut stimulus respon. Kemudian menurut teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian menurut stimulus respon bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku yang baik ataupun perilaku yang buruk tentunya mempunyai tujuan, yaitu tujuannya pada intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, rubah paradigma itu, jangan orang lain yang memantau kita terus, tapi berubah paradigma itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, dalam ini rubah paradigma, jangan orang lain yang mengontrol kita, tapi diri kita yang dapat mengontrol diri kita. Kemudian di sini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian di teori kontrol kita rubah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, dalam hal ini teori kontrol bahwa kita berpikir harus menang-menang. Selanjutnya terkait disiplin positif, bahwa disiplin itu kita menyepakati bahwa sepertinya memaksa orang lain untuk membuat kita patuh. Nah, dalam hal ini itu dimaknai dari kata disiplin saja. Tetapi kalau kita ada kata-kata positifnya, bahwa disiplin positif itu merupakan sebuah kontrol diri terhadap diri untuk melakukan sebuah nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk menciptakan sebuah budaya positif itu, maka itu dimulai dari diri kita sendiri. Adanya disiplin diri, adanya motivasi intrinsik dari dalam diri kita untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang secara universal, sehingga terciptalah sebuah disiplin positif. Kemudian kalau seluruhnya mempunyai disiplin diri, kemudian menciptakan sebuah disiplin positif yang akhirnya berkembang menjadi sebuah lingkungan yang positif, dan pada akhirnya secara keseluruhan lingkungan sekolah itu mempunyai budaya positif. Kemudian disiplin diri itu merupakan proses mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai kebajikan universal. Sebagai salah satunya kita di kurikulum Merdeka, salah satu nilai-nilai universal yang telah diterapkan itu adalah adanya profil pelajar Pancasila. Itu merupakan salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan dari disiplin positif itu sendiri adalah agar terbentuk sebuah murid-murid yang menjadi disiplin, santun, jujur, dan bertanggung jawab, yang nantinya setelahnya mereka itu tercipta dalam diri hatinya sebuah disiplin diri, maka mereka akan tetap beristiqomah untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya bahwa
adanya pendukung untuk budaya positif itu adalah kita mengetahui tentang motivasi perilaku manusia. Dalam hal ini ada 3 hal motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini merupakan sebuah motivasi eksternal dan ini tingkatan motivasi yang paling rendah. Nah, ini dalam diri kita apa yang saya lakukan yang tidak membuat nyaman orang lain. Dalam artinya kita melakukan sebuah tindakan untuk menghindari sebuah hukuman, ketidaknyamanan. Jadi agar terciptanya sebuah tindakan yang dilakukan itu membuat orang lain merasa nyaman, tapi pada intinya bahwa kita itu tidak nyaman. Jadi hanya melaksanakan untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kita terdorong untuk melakukan sesuatu itu karena adanya sebuah imbalan atau penghargaan, atau ada reward, ada pujian dari orang lain. Jadi tindakan kita melakukan tindakan yang baik karena ada pujian atau karena ada imbalan. Kemudian yang selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi dalam diri kita ada sebuah keyakinan yang kita percayai, kemudian orang lain misalnya melakukan sebuah tindakan yang sesuai dengan diri kita. Nah, ini adalah sebuah tindakan, tentunya dari motivasi ini, perilaku manusia ini yang paling baik gitu ya, yang dapat kita lakukan adalah yang nomor 3 ini. Jadi adanya kesepahaman, keharmonisan antara motivasi diri dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sebuah sekolah. Jadi ada sebuah sinkronisasi. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang pertama ini terbagi 2, bahwa yang ini terbagi 2. Pertama adalah kebutuhan manusia secara fisiologis, yang kedua adalah kebutuhan manusia secara psikologis. Yang ini fisiologis, yaitu bertahan hidup. Kemudian yang 4 ini adalah psikologis. Nah, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup ini yaitu seperti halnya kita makan, kemudian membutuhkan tempat tinggal. Yang selanjutnya kebutuhan dasar yang lainnya itu adalah kebebasan, kemudian membutuhkan kasih sayang dan diterima, kemudian penguasaan dan kesenangan. Dalam hal ini kita bisa lihat untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu harus dilakukan dengan secara positif, ya, tidak dilakukan dengan cara negatif. Nah, kalau sebuah kesenangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan melalui tindakan-tindakan yang baik, itu akan menghasilkan kesenangan, akan pemenuhan kebutuhannya akan baik juga. Dan sebaliknya. Nah, ini ada membutuhkan kasih sayang. Nah, tujuannya di sini bahwa kalau misalnya sebuah siswa melakukan sebuah kesalahan, agar mereka bisa diterima kembali kepada kelompoknya, maka kita akan lakukan yang namanya segitiga restitusi. Nah, kemudian kesenangan. Nah, di sini tatkala pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu, contohnya pada siswa, misalkan ada seorang siswa yang ternyata siswa itu mengambil makanan orang lain, kemudian
karena dia lapar, kemudian dia mengambil makanan orang lain. Nah ini yang masuk ke dalam bertahan hidup. Jadi jika ditanya kenapa kamu mengambil makanan karena lapar, berarti itu adalah kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Jikalau anak itu mengambil makanan dengan alasan karena kebebasan tanpa memperhatikan nilai kebajikan secara universal, nilai kebaikan, dalam hal ini tentunya itu tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Kemudian dalam kebebasan ini siswa bisa pilih tindakan yang mereka akan lakukan. Dalam hal ini contoh tadi ada siswa yang mengambil makanan. Ada yang mengambil makanan, misalnya begini, tiap hari anak itu diberi bekal makanan, misalnya telur sama mie goreng, tiap hari seperti itu. Nah ketika di sekolah dia melihat barang temannya, bekal makanan temannya, yaitu berbeda gitu ya, ada yang istimewaan. Jadi dia itu akan bebas memilih mau memilih makanan yang istimewa dari temannya itu mengambil. Nah dalam hal ini tentunya ini juga akan memberikan perhatian kepada orang tuanya juga, agar orang tuanya itu bisa memperhatikan tentang makanannya, bekal untuk anaknya. Kemudian ini ketika untuk kesenangan, jika anak tersebut mengambil makanan itu karena ingin mencari sebuah kesenangan, jadi diambil, meski itu ketika diambil makanannya itu melihat merasa senang jika temannya itu merengek-rengek untuk mengembalikan barang yang diambilnya itu. Jadi menurut dia itulah sebuah kesenangan gitu, mengambil barang lain gitu. Kemudian ini penguasaan teh ketika anak itu mengambil barang milik orang lain, dia akan berperan sebagai akulah yang berkuasa dan menilai bahwa orang lain itu lemah gitu. Nah ini tentang kebutuhan dasar manusia. Nah jadi semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif pula. Baik, akan saya bahas terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau kita mendengar hukuman itu sesuatu yang sangat sangat nyewakeun lah ya bagi kita. Terkadang bahwa hukuman itu bisa terjadi di sekolah, dimanapun saja bisa diterapkan. Nah, yang harus kita pahami terkait perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, bahwa yang namanya sifat hukuman itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika di suatu sekolah di kelas, ketika kita sedang mengajar, kemudian ada anak yang misalnya nyeloteh ataupun melakukan tindakan apa yang membuat mengganggu terhadap pembelajaran. Terkadang kita langsung memberikan hukuman tidak terencana tiba-tiba. Kenapa kamu dulu? Silakan kamu ke depan, angkat kaki. Nah itu adalah hukuman. Jadi tidak terencana tiba-tiba kita melakukan sebuah tindakan, baik tindakan fisik ataupun tindakan secara psikis atau nyarekan gitu. Nah yang kedua, hukuman itu bersifat satu arah, hanya kepada siswa yang melanggar hukuman, dan yang pemberi hukuman adalah di sana kalau di sekolah adalah guru. Kemudian
tanpa memiliki kesepakatan dahulu. Ketika kita akan melakukan sebuah hukuman, kita kan tidak ada kesepakatan antara dengan siswa kalau melakukan pelanggaran. Kalau ada kesepakatan, itu namanya konsekuensi. Nah, gitu. Nah, tadi telah dijelaskan bahwa hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Tentunya baik psikis ataupun psikis itu akan berdampak juga kepada psikis anak itu ya. Jadi bisa ngedrop anak gitu ya, bisa sakit hati dan lain sebagainya. Kemudian guru di sini berperan sebagai penghukum. Ya barang tentu karena ini merupakan sifat dari hukuman itu adalah satu arah, maka guru berperan sebagai penghukum dan siswa yang mendapatkan hukumannya. Kemudian konsekuensi. Nah, ini sudah terencana atau disepakati dan disetujui ya. Artinya ada kedua belah pihak yang bersepakat terkait pelaksanaan sanksi. Nah, misalnya jika tidak mengerjakan kebersihan, salah satu contohnya seperti ini, seorang siswa melanggar tentang tata tertib tentang pelaksanaan piket di sekolah, piket kebersihan maksudnya. Kemudian siswa itu tidak melaksanakan pada hari itu. Nah, kita disepakati kalau satu kali tidak melaksanakan piket, maka dia akan selama 1 minggu dia akan melaksanakan piket 3 kali. Nah, itu adalah salah satu konsekuensi yang disepakati antara kedua belah pihak. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, diharapkan dengan adanya restitusi itu meningkat karakter baiknya. Bukan karena adanya ditinggal yang baik setiap dengan adanya tindakan misalkan minta maaf itu kan sebuah tindakan yang dapat kita lihat. Tapi yang dapat kita lihat itu apakah mereka itu berbuat salah lagi atau tidak. Jadi kalau tidak berbuat salah lagi berarti karakternya. Kemudian restitusi menguatkan. Ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi, ya, bukan mencari sebuah kesalahan atau mencari sebuah tapi restitusi fokus pada untuk mencari solusi, ya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi adalah cara yang paling baik. Jadi restitusi cara yang paling baik mengembalikan anak atau peserta didik kepada kelompoknya jika dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, pada posisi mana kita sebagai guru dalam mendisiplinkan murid? Mari kita simak. Nah, di sini pertanyaannya apakah tidak sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau atau sebagai manajer? Seperti tadi, yang namanya hukuman itu tentunya akan ada satu arah. Yang memberi hukum adalah guru, yang mendapatkan hukuman adalah murid. Maka di sana sifat penghukum akan hukuman itu akan berubah fisik ataupun psikis. Tentunya bakal ada dampaknya terhadap murid. Mari kita simak berikutnya. Nah, sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau selanjutnya kamu selalu saja salah. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Selanjutnya, nah ini teman, bahwa posisi guru sebagai teman ini adalah 5 posisi kontrol. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, mengajak itu ajakan.
Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ini seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, jadi jikalau kita sebagai guru tidak dianggap lagi oleh murid sebagai teman, tentunya mereka akan kecewa. Jadi jadi malah gue deh, udah sama jadi teman dia nama gitu. Nah, gitu. Yang selanjutnya sebagai pemantau atau mengawasi, maka perkataannya di sini peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konstruksinya apa. Jadi ini mas sudah tadi ada kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak, antara misalnya guru dengan siswa. Kemudian kan guru di sini sebagai pemantau mengawasi apakah mereka itu menjalankan tertib yang telah dilaksanakan atau tidak. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, dalam hal ini guru berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, yaitu kembali ke keyakinan kelas. Kalau dulu mah kesepakatan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini akan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Nah, tentunya dari 5 posisi kontrol itu yang paling terbaik yang dapat kita lakukan dalam hal ini adalah manajer. Atau bisa juga sekali-kali bisa sebagai pemantau atau teman. Jika manajer sudah baik, kenapa kita lakukan yang sisanya gitu dari 5 posisi kontrol. Nah, ini tentang membuat keyakinan kelas. Bahwa keyakinan kelas itu sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh bersama, bisa keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Nah, dalam hal ini untuk membuat keyakinan sekolah tentunya ada kita undang semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah, kemudian guru-guru, komite, bisa juga dengan orang tua ataupun dengan siswa itu sendiri. Kita rembukan kesepakatan kelas apa yang kita yakini ya. Apakah itu untuk 1 semester atau untuk 1 tahun, kita bisa adakan kesepakatan. Kemudian setelah mereka itu mengajukan kesepakatan kelas, kemudian dikaji lagi oleh seluruhnya. Setelahnya dikaji, kemudian di penetapan pertama apakah ini sudah yakin akan diterapkan, dikaji lagi. Kemudian setelah itu baru ada keputusan untuk membuat sebuah keyakinan kelas dan ditandatangani. Kemudian setelah itu setelah itu diterapkan di kelas, kemudian dievaluasi terus, dipantau dan dievaluasi apakah terjadi peningkatan atau tidak. Nah, itu secara kesimpulan tentang keyakinan kelas. Alhamdulillah kami juga pernah melakukannya kemudian di kelas 4 jadi sudah. Dan setelah ini kelanjutan dari diseminasi ini bahwa di kelas Bapak Ibu buat sebuah keyakinan kelas, kemudian kami akan dokumentasikan, dan itu untuk kelengkapan dari aksi nyata dari hari ini. Kemudian selanjutnya dalam menerapkan posisi sebagai manajerial seorang guru, maka kita gunakan segitiga restitusi. Nah, prinsip-prinsipnya adalah bahwa yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan.
Nah, di yang paling bawah itu tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi artinya ketika siswa itu dalam keadaan yang sangat marah gitu, kemudian diajak duduk, kemudian si emosinya distabilkan. Kita bisa saja berkata seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ataupun kamu tidak apa-apa berbuat salah. Tidak apa-apa melakukan sebuah kesalahan karena manusia itu adalah tempatnya salah, gitu ya. Oh, jadi ketika emosi itu diredam dengan kata-kata itu, diredam, akhirnya emosinya tuh turun. Dan setiap orang pasti melakukan sebuah kesalahan. Nah, kalau sudah stabil identitasnya, maka lanjut ke validasi tindakan yang salah. Tentunya kamu mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu. Setelahnya mereka sadar bahwa tindakan yang ini itu adalah tindakan ini salah. Kemudian ditanya lagi, apa selanjutnya apa yang kamu akan lakukan? Nah, adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang siswa butuhkan. Menstabilkan identitas. Jadi dalam hal ini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, dalam hal ini kalimat-kalimat yang bisa diungkapkan yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini kata-kata untuk menstabilkan identitas. Artinya mereka itu tidak lagi emosi, tidak lagi marah. Kemudian kata-kata untuk validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, yaitu untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setelah siswa itu emosinya stabil, kemudian mengakui kesalahannya dan adanya alternatif tindakan yang akan dilakukan setelahnya melakukan sebuah kesalahan, maka kita bisa menanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Atau di kelas kalau kita membuat keyakinan kelas bahwa membuli atau menghina orang lain itu tidak baik, maka kita sadarkan mereka dengan keyakinan kelas itu. Kemudian apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu tentang segitiga esensi. Mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, dalam pemaparan ini tentunya tidak semaksimal mungkin karena keterbatasan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, agar pembelajaran ini lebih tertib, marilah kita membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sebuah nilai-nilai yang baik yang akan kita laksanakan selama dalam pembelajaran. Mengapa demikian? Dengan adanya keyakinan kelas akan membawa kita kepada nilai-nilai yang lebih baik, sehingga terbentuk sebuah karakter yang baik pada diri kalian semuanya.
ya. Nah, mari kita akan buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, setiap siswa silakan mengajukan keyakinan kelas masing-masing, kemudian ditulis di papan tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudrajat Sugumilar, Kepala Sekolah SDN 4 Sukanegla. Pada hari ini akan memberikan umpan balik kepada calon guru penggerak Angkatan 7 dari SDN Sukanegla 4 tentang diseminasi pelaksanaan budaya baik di sekolah. Alhamdulillah dengan adanya guru penggerak menambah ilmu pengetahuan dan menambah pengalaman dalam meningkatkan kinerja. Guru penggerak hebat, guru penggerak lebih maju, guru penggerak bisa membawa ilmu dan mentransferkan ilmu kepada guru-guru yang lain untuk lebih meningkatkan kemajuan baik siswa maupun guru itu masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kegiatan diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan ke-7 di SDN 4 Sukanegla, sangat banyak manfaatnya bagi saya dalam meningkatkan pemahaman saya dan berefleksi terhadap budaya positif yang pernah dilakukan di sekolah kami. Saya termotivasi kembali untuk melaksanakan budaya-budaya positif yang baru yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Saya akan mendukung kegiatan budaya positif dan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpan balik untuk kegiatan diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan oleh calon guru penggerak Angkatan 7. Alhamdulillah sangat luar biasa. Dengan adanya kegiatan ini, bagi saya pribadi sebagai salah seorang guru di SDN 4 Sukanegla, alhamdulillah menambah pemahaman tentang disiplin budaya positif, dan saya juga merasa tergerak untuk berkolaborasi dengan calon guru penggerak untuk melaksanakan budaya positif di kelas khususnya dan di SDN 4 Sukanegla. Semoga kedepannya praktik baik ini meningkatkan mutu di SDN 4 Sukanegla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Lilim Halimatul Sadiah, kelas 6A, SDN 4 Sukanegla. Dengan keyakinan kelas yang telah disepakati dan diterapkan di kelas membuat pembelajaran lebih tertib dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfianur Bayatul Rahmat, kelas 6A, SDN 4 Sukanegla. Keyakinan kelas membuat saya lebih disiplin, nyaman dalam belajar dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.